Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk bagian 2. Kita akan membahas mengenai analisis fundamental. Jadi, pada bagian ini kita akan melihat saham-saham yang sudah kita pilih itu bagaimana kinerja fundamentalnya. Jadi, kita akan melihat perusahaan tersebut dari sisi fundamentalnya. Apakah perusahaan tersebut memiliki fundamental yang bagus atau perusahaan tersebut tidak memiliki fundamental yang bagus. Nah, fundamental itu artinya apa sih? Mungkin teman-teman agak bertanya-tanya. Jadi, kalau fundamental itu kita akan melihat perusahaan itu berdasarkan dari berdasarkan dari intisari dari perusahaan, dari kinerja perusahaan, dari untung perusahaan, rugi perusahaan, dan sebagainya. Jadi intinya analisis fundamental itu kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya kinerja perusahaan tersebut, gitu. Bagaimana cara melihatnya? Kita bisa melakukan analisis dengan melihat di laporan keuangan. Nah, kalau kita melihat di laporan keuangan, sebagaimana yang kita ketahui, di sana hanya menyajikan biasanya aset, lalu liabilitas, ekuitas, dan sebagainya, dan akun-akun lainnya. Nah, untuk melakukan analisis fundamental, biasanya kita menggunakan yang namanya financial highlight-nya saja, atau ikhtisar keuangannya saja. Ikhtisar keuangannya ini biasanya isinya ada banyak ya, ada beberapa rasio-rasio keuangan. Nah, dari rasio keuangan inilah kita bisa melakukan analisis fundamental yang sederhana. Berdasarkan analisis fundamental ini, nanti kita bisa melakukan keputusan apakah kita akan membeli saham ini atau kita tidak akan membeli saham ini, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang EPS atau earning per share atau laba per lembar saham. Lalu kita juga akan melihat net income-nya atau pendapatan bersih perusahaan itu berapa. Lalu kita bisa juga contohnya melihat dari total aset perusahaan itu berapa. Nah, ini adalah salah satu contoh dari analisis fundamental. Misalnya untuk earning per share, melalui rasio earning per share kita akan bisa melihat apakah perusahaan ini menguntungkan per lembar sahamnya itu berapa. Jadi misalnya ketika kita beli satu lembar saham, kita tuh mendapatkan untung berapa dari kinerja perusahaan, itu earning atau pendapatan perusahaan dibagi dengan jumlah sahamnya. Jadi kita bisa melihat kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan saham yang dimiliki. Lalu juga kita bisa melihat dari pertumbuhan net income. Jadi kalau perusahaan tersebut tidak memiliki keuntungan bersih, maka kita bisa melihat bahwa perusahaan tersebut ya pasti ada sesuatu yang bermasalah ya, gitu. Lalu kita juga bisa melihat dengan membandingkan total asetnya, total aset dari saham A, saham B, saham C, dan sebagainya. Nah, total aset inilah yang nantinya teman-teman bisa melihat apakah perusahaan ini bagus atau perusahaan ini kurang bagus dan sebagainya. Nah, kita setelah itu bisa memberikan analisis saham-saham dari berbagai macam sektor. Nah, teman-teman coba melihat atau coba mencari 3 saham, lalu coba cari earning per share, lalu net profit margin, PBV, dan pertumbuhan dari income-nya, apakah sudah pertumbuhan atau tidak. Jadi kita contohkan sini AALI, kita akan cari EPS-nya. Jadi dari saham yang kemarin sudah teman cari, itu dilanjutkan menjadi kita akan melihat EPS-nya, melihat net profit margin-nya, lalu melihat PBV-nya, seperti itu. Kita lihat misalnya sini AALI ya. AALI Astra Agro Lestari. Kita bisa melihat di Google Finance. Kita lalu bisa melihat di bagian di keuangannya. Kita bisa melihat bagian keuangannya. Kalau ini kan dia bicara tentang
tentang harga saham, lalu analisis teknikalnya bagaimana. Nah, kita bisa melihat di sini ada beberapa item yang bisa kita lihat, misalnya dari arus kasnya tahunan berapa, total liabilitasnya berapa, laba bersih perusahaan ini itu berapa. Nah, itu kita bisa lihat. Contohnya pada laba bersih kita bisa lihat di sini laba bersih pada September 2021 itu ada sekitar 819,85 M, lalu pada tahun 2021 Desember itu turun ya. Tapi kita lihat yang tahunannya bagaimana. Nah, yang tahunannya dia 833 lalu naik menjadi 1,9 triliun. Nah, berarti terjadi kenaikan pada laba bersihnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini untuk EPS-nya atau earning per share itu adalah penghasilan per lembar sahamnya. Nah, ini adalah penghasilan per lembar saham yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Berarti dia meningkat sebesar 136% seperti itu EPS-nya. Kita bisa tuliskan 102.000, tuliskan di sini EPS-nya berarti 1,2 ribu terus 1.200 ya, 200. Lalu Adaro Energi, kita cari Adaro Energi di sini. Adaro Energi, kita lihat tahunan untuk laba bersih, pendapatan, dia naik. Penghasilan per sahamnya adalah 0,03, kecil banget ya. Lalu UNVR atau Unilever, kita lihat penghasilan per lembar sahamnya adalah 151 rupiah. Nah, seperti ini ya, kita cari EPS-nya. Lalu kita bisa juga mencari net profit margin atau laba bersihnya, seperti itu. Kita lihat laba bersihnya, dia 5,76. Nah, itu bisa kita cari laba bersihnya. Nah, tetapi kalau kita bicara soal net profit margin, berarti dia bukan hanya laba bersih saja, tapi ada marginnya atau keuntungan dari laba bersih. Nah, kita harus menggunakan aplikasi lain atau website lain. Nah, pada contoh kali ini saya akan menggunakan Ajaib saya. Nah, ini aplikasi Ajaib saya. Teman-teman bisa menggunakan online rating sistem teman-teman sendiri atau ATS teman-teman sendiri. Buka di sekuritas manapun pasti sama aja. Contohnya kita akan melihat dari tadi yaitu ALI. Astra Agro Lestari. Kita lihat di bagian financial, case statistik. Nah, case statistik di sini baru ada yang namanya net profit margin atau presentasi dari profit. Margin dari profitnya adalah senilai 7,35%. Masukkan sini net profit margin. Nah, kalau EPS tadi menandakan bahwa satu lembar yang kita punya itu berapa sih yang berapa sih keuntungan perusahaan yang kita dapatkan dari satu lembar yang kita punya. Jadi kalau kita punya 1000 lembar, berarti
misalnya keuntungan perusahaan per lembarnya itu keuntungannya kita mendapatkan Rp100 dan sebagainya, pasti kan kita lebih untung ya kalau kita mendapatkan keuntungan per lembar gitu ya. Kita jadi lebih tahu nih apakah perusahaan ini keuntungan per lembarnya bagus atau tidak nih. Ini ada yang jelek, ada yang bagus dan sebagainya. Nah, kalau dari profit margin, kita akan melihat bagaimana perbandingan antara margin atau pendapatan dari keuntungan sebuah perusahaan, gitu ya, misalnya ALI ini. Selanjutnya kita cari juga misalnya ADRO dan sebagainya. Lalu kita ke PBV aja lah langsung. PBV atau price to book value ini kita akan melihat kira-kira berapa sih harga saham tersebut pada saat ini dibandingkan dengan harga bukunya. Price to book value. Kita akan lihat misalnya PBV pada ALI yaitu senilai 0,89. Nah, ini PBV pada ALI. Nah, ini PBV pada ALI. Jadi teman-teman bisa melihat di sini kita sudah bisa melakukan analisis fundamental sederhana. Nah, kalau PBV ini kita melihat nih, apakah perusahaan tersebut harganya itu kemahalan atau enggak sih. Nah, gampangnya seperti itu. Kita akan melihat apakah harganya kemahalan atau kemurahan atau harganya sedang bagus seperti itu. Nah, melalui PBV kita bisa melakukan keputusan apakah kita akan menjual atau membeli saham dari perusahaan yang ingin kita cari tadi. Oke. Lalu selanjutnya ada analisis fundamental yang kedua, ini bisa menjadi tambahan untuk pertimbangan, yaitu kita harus meriksa produk perusahaannya. Kalau misalkan ALI tadi, kita lihat dia perusahaannya ini bergerak di bidang apa nih? Kita lihat di bagian profilnya. Nah, dia itu perusahaan sebenarnya bergerak di bidang apa sih gitu. Nah, kita lihat dewan komisioner, menjadi perusahaan agribisnis, berarti dia memiliki perkebunan ya, perkebunan seperti itu. Lalu pertumbuhan salesnya bagaimana atau pertumbuhan penjualannya, kita bisa lihat dari keuangannya, misalnya sini revenue-nya berapa pertumbuhannya, pendapatannya. Kuartal 1 3,7 triliun, kuartal 2 4,8 triliun dan sebagainya. Jadi kita pastikan juga perusahaan tersebut untung ya. Jadi ada penjualannya. Kalau perusahaan nggak ada penjualannya kan berarti perusahaannya mati suri gitu. Lalu kita lihat analisis persaingan produk perusahaan tersebut. Kalau kita bicara soal minyak kelapa sawit dari ALI ini, berarti kita bisa bandingkan dengan perusahaan lainnya. Misalnya perusahaan sawit lainnya seperti BWPT, BWPT sini kuartal 1 2022 dia revenue-nya 744, harganya pun sangat murah sesuai dengan kinerja dari saham tersebut itu ya. Lalu misalnya kalau Adaro Energi kita bisa melihat di sini statistiknya net profit marginnya berapa, di sini 32%, PBV-nya berapa, bisa kita masukkan, revenue per share-nya berapa, dan sebagainya. Nah, kalau untuk produknya kita lihat di sini, dia perusahaan tambang dan energi. Kita bisa bandingkan nih perusahaan tambang energi misalnya dengan Induka Energi Indi. Induka Energi misalnya, kita lihat nih Induka Energi bagaimana finansialnya. Ya dia tidak konsisten ya, dalam tren menurun justru dilihat. Lalu misalnya RMS, nah dia trennya juga menurun untuk pendapatan keuangannya seperti itu. Lalu misalnya kita cek juga PTBA,
kuartal 1 juga menurun. Kita lihat di tahunan, tidak ada. 2001, nah suatu trennya menaik ya dia. Nah ini bisa menjadi salah satu pertimbangan kita untuk membeli sebuah saham seperti itu. Saya rasa gitu aja untuk analisis fundamental. Terima kasih.